kembali lagi di podcast Kata Budaya Kata Siapa bersama saya Ares, podcaster hari ini. Hari ini kita jauh-jauh datang ke Bandung di kantor BPK wilayah 9 di Jawa Barat. Hari ini juga kita datang ke sini khusus nih untuk mewawancarai langsung Ketua DPP PPSI Bandung. Kita kenalan langsung sama Abah ya, Bah, ya, kita panggilnya Abah. Ada Abah Adil. Ya, Bapak Abah Adil ini lahir di Bandung, 22 September 1956. Waduh. Pernah berkuliah di Universitas Padjadjaran. Itu jurusan apa, Bah? Kajian budaya. Kajian budaya, sesuai ya sama yang kita bahas hari ini, pencaksilat ya, Bah. PPSI itu apa sih, Bah, sebenarnya? PPSI itu singkatan dari Persatuan Pencaksilat Indonesia. Indonesia. Itu berdirinya sejak kapan, Mbak? Berdiri tahun 1957. 1957. Ya, di tanggal 17 Agustus 1957. Abah baru lahir 1 tahun kemudian langsung PPSI lahir ya, Mbak. Apa karena Abah jangan-jangan PPSI lahir ini bukan ya, Mbak ya? Jadi langsung aja kita tanya, PPSI, Persatuan Pencaksilat Indonesia. Abah tahu nggak pencaksilat itu sudah menjadi salah satu intangible cultural heritage UNESCO dalam daftar representative list. Iya, betul. Iya, sejak tahun 2019 ya, Bah ya. 12 Desember. Iya, betul sekali. Katanya itu juga ditetapkan sebagai Hari Pencaksilat di Bandung. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya, betul. Luar biasa sekali. Terus, Bah, PPSI ini sebenarnya pencaksilat yang bagaimana, Pak? Apakah dia tradisi atau dia kreasi gitu, Bah? Iya. Mungkin kita harus kilas balik sejenak gitu ya. Sejenak kita kilas balik dulu, Bang. PPSI berdiri 17 Agustus 57. Ya, buah karya dari Kodam 3 Siliwangi bersama para pendekar di Jawa Barat. Pendekar di Jawa Barat. Pada waktu itu negara kita sedang menghadapi gangguan gerombolan DITI. Oh, DITI. Iya. Nah, pihak Kodam ingin melibatkan masyarakat untuk menghadapi dan untuk mengatasi gangguan DITI. Maka diundanglah para pendekar oleh Panglima Kodam 3 Siliwangi. Saat itu ya, Bang? Iya, akhirnya ada kesepakatan di tanggal 17 Agustus itu, Kodam dan para pendekar mendirikan PPSI. Nah, tugas utamanya pada waktu itu adalah ikut mengatasi gangguan keamanan ya. Jadi belum ke garapan pencaksilatnya belum. Belum. Masih lebih ke keamanan negara. Bela negara lah gitu ya. Orang-orang persilatan itu dilibatkan sebagai tenaga pagar betis. Untuk menghadapi DITI itu kan dilakukan oleh seluruh komponen rakyat dalam kegiatan yang disebut pagar betis. Pagar betis itu mengepung daerah-daerah yang ditinggali oleh orang-orang DI. Nah, jadi sampai dipagar oleh orang gitu. Betis itu pagar betis orang, pagarnya orang. Betisnya orang-orang. Ya. Sampai akhirnya mereka turun gunung gitu. Kemudian dia menyerah begitu ya. Nah, baru di Kongres pertama tahun 61 ditentukanlah program kegiatan PPSI ke depannya seperti apa. 61 itu. 61 ya. Di situ ditetapkan bahwa yang menjadi garapan utama PPSI adalah pencak tradisi. Pencak tradisi. Ya. Dan ada juga amanah yang dititipkan, yaitu tradisi pencaksilat gitu. Pencak tradisi pencak silat bedanya apa ya? Kalau pencak silat tradisi itu pencak yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi riwayat sejarahnya sudah sangat panjang. Oh iya. Aliran-alirannya harus aliran-aliran lama. Iya, karena aliran lama itu mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan sebagainya itu. Nah, di situ dikaitkan dengan tradisi pencaksilat. Jadi di dalam berkegiatan pewarisan pencaksilat dari generasi ke generasi itu ada yang disebut tradisi pencaksilat. Kegiatan-kegiatan seperti penanaman nilai dan sebagainya. Ada 3 hal yang diamanatkan oleh para pendiri PPSI. Yang pertama lambang. Lambang itu apa? Lambang itu berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu melambangkan kekuatan, karena itu organisasi yang menggeluti kekuatan. Iya, betul. PPSI itu lambangnya serumpun padi. Kenapa serumpun padi? Padi diikat dalam satu ikatan ya. Iya. Padinya merunduk. Serumpun padi diikat dan merunduk. Padinya merunduk. Iya. Itu sebuah amanat bahwa semakin kita jauh lebih tinggi lagi mendalami ilmu bela diri, harus semakin merunduk seperti padi. Seperti padi. Kayaknya bukan di silat doang, tapi semua manusia harus kayak gitu ya. Iya, seharusnya begitu. Tapi yang ditampilkan sebagai simbol oleh PPSI itu. Oh, itu simbolnya PPSI. Lalu jadi setiap orang sebagai batang padi itu harus berguna bagi yang lain.
kemudian sama-sama bersatu dalam sebuah wadah, dan itu kalau semakin tinggi ilmu harus semakin merunduk. Iya. Bagus. Yang kedua yang diamanatkan itu penghormatan. Penghormatan bentuknya seperti ini, satu kepalan tertutup, satu ini kayak salam gitu ya? Salamnya begini. Iya. Jadi bukan hanya harus menggeluti kekuatan, tapi ini adalah kelembutan. Ini kekuatan, ini kelembutan. Iya, harus seimbang. Dan satu lagi ada triloginya. Apa itu? Trilogi PPSI Budi, Bakti, Sakti. Budi, Bakti, Sakti. Iya. Yang pertama Budi. Iya, itu pendidikan budi pekerti. Pendidikan karakter. Semua masuk ke situ. Jadi silat harus dimulai dari budi pekerti. Harus, iya. Jadi begitu ada orang datang mau belajar, ditanya dulu, buat apa nih? Buat apa? Gitu. Kalau buat berantem pasti ditolak. Jangan ya. Nggak boleh, ya. Oleh karena itu di dalam setiap perguruan selalu ada patalekan namanya. Patalekan itu apa? Patalekan itu janji. Iya. Bahwa yang pertama itu pasti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, iya betul. Kemudian harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, kemudian saya masih ingat sekali itu dalam bahasa aslinya. Diajar penca, lain keur gelut, lain keur sombong, tapi keur nyeun kahadean. Yang artinya mempelajari penca itu bukan untuk sombong, bukan untuk berkelahi, tapi untuk berbuat kebaikan. Luar biasa. Benar sekali. Iya. Lalu setelah Budi? Budi Bakti. Lalu kepada siapa ini yang dibaktikan gitu kan? Yang pertama tentu saja kepada pencipta budaya, pencipta bangsa. Al-Khaliq, pencipta kita semua. Pencipta kita semua. Iya, karena kan kita di Indonesia berbagai bangsa, berbagai suku bangsa itu kan sudah disiratkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan kita berbagai bangsa untuk saling mengenal gitu kan. Iya betul. Ya, jadi artinya apapun yang kita lakukan dalam pencaksilat pertama-tama harus merupakan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian sesuai janji juga kan harus berbakti pada orang tua juga. Iya, betul. Harus kepada negara. Kita punya moto Bhinneka Tunggal Ika. Moto negara kita. Moto negara kita. Kita menjaga kebinekaan itu, iya. Sekitar itu. Yang ketiga Sakti berarti. Sakti itu selain ilmu bela dirinya harus mumpuni, tapi yang paling utama adalah tidak punya lawan, tidak mencari musuh. Maksudnya tidak mencari musuh. Tidak punya lawan berarti kan kalau kita mau pencaksilat harus ada lawannya gitu. Itu kan hanya apa sih, kontestasi bersama teman, sesama bangsa berarti ya. Betul. Dan untuk saat ini PPSI itu sudah menjadi nasional, Mbak. Iya. Kebetulan tahun yang lalu 2022 itu kan ada festival olahraga masyarakat itu di waktu tahun 22 di Palembang. Di Palembang. Ya, kita ikut Kormi. Ikut Kormi. Ikut Kormi tahun 2022 bulan Juli kami ikut di Palembang, tapi belum sebagai peserta penuh. Masih eksibisi karena masih kurang dari 10 provinsi. Jadi masih eksibisi. Nah, yang tahun kemarin di Soreang di sini di Bandung. Kita sudah jadi peserta penuh karena sudah belasan provinsi bergabung di PPSI ya. Terus program-program PPSI itu apa, Mbah? Yang pertama tentu saja pelestarian seni tradisi. Dan alhamdulillah pada pertemuan di Palembang kemarin kami berhasil menemukan semacam solusi gitu. Semacam solusi bagaimana melestarikan penca dan silat. Iya. Karena kita di Jawa Barat kan penca, Banten penca, DKI penca. Nah, rata-rata Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali juga penca atau pencak. Penca atau pencak. Kalau di Jawa Barat namanya penca. Ditulis juga tidak pakai K, dibacanya juga penca. Sebenarnya tidak pakai K. Tidak pakai K, penca. Iya. Untuk silat sendiri berarti bukan dari Jawa ya, Pak? Iya. Mereka pusatnya di Minangkabau yang sekarang Sile betul. Minang, baik. Jadi kalau dilihat kewilayahan Sumatera, Kalimantan gitu kan, terus ke sana sampai Malaysia, segala macam Brunei, Melayu. Sile. Terus kalau untuk kan tadi programnya PPSI, kendala-kendala yang dialami selama untuk melakukan program itu ada untuk pelestariannya gitu. Untuk pelestarian ya tentu di setiap kegiatan ada kendala ya. Cuman kami ini organisasi yang survive gitu ya. Bisa survive dari 57 sampai sekarang. Dan bukan organisasi plat merah. Organisasi yang untuk biayanya
merogoh kocek sendiri gitu. Betul. Bukan tidak ada sih dari Ada, pemerintah, iya ada. Tidak menghilangkan itu ada. Tapi kehidupan sehari-harinya lebih ke karena kecintaan gitu, kecintaan kepada budaya ya. Sering bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan, Pendidikan atau apa gitu, Bah? Beberapa kali kami diundang, diundang di dalam rangka bagaimana sosialisasi Pencaksilat ke generasi muda ya. Kami minta sosialisasi ke sekolahan. Ya, supaya sistematik gitu kan ya. Orang yang tidak kenal juga dipaksa kenal kan karena dapat nilai gitu. Mungkin itu salah satu cara untuk mengenalkan, dan mudah-mudahan nanti setelah kenal jadi cinta sama Pencaksilat. Iya, amin. Iya. Untuk PPSI sendiri sudah masuk ke sekolah-sekolah, Bah? Di beberapa kota sudah masuk sekolah. Iya. Untuk PAUD itu kami sudah berkeliling hampir seluruh kota kabupaten se-Jawa Barat untuk PAUD. Guru-guru PAUD, ya, gurunya yang diajarin diajarin. Gurunya. Siswanya enggak? Siswanya sama mereka. Oh iya, diajarin sama gurunya. Iya. Terus Abah sendiri nih, Bah, kerja sama perbedaan apa sudah masuk muatan lokal, Bah? Jadi kayak masuk ke pelajaran gitu. Iya. Pencaksilat apakah sudah masuk ke pelajaran-pelajaran di Jawa Barat sendiri? Iya, di sebagian daerah sudah. Sebagian sudah. Daerah Jawa Barat. Sebagiannya aja. Di kota-kotanya terutama. Kota-kota Bandung. Tapi di sekolah-sekolah yang di pinggiran kota kabupaten juga kelihatannya aktif juga. Iya. Respon mereka gimana, Bah? Kayak, ada silat nih, keren juga. Gitu. Bagus, iya. Banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Hanya mungkin yang membedakan itu kalau di daerah yang belum bersama-sama membuat konsep kegiatan, kebanyakan cara mengajarkan itu seperti di perguruan. Gimana tuh? Misalnya mengajarkan sebuah ibing, ibing itu tarian gitu ya. Ibing itu tarian. Tapi kami nggak mau dibilang tarian karena itu khas gitu ya. Iya, Pencaksilat kan bukan tarian. Bukan tarian, iya. Ada yang mengajar seperti di perguruan seperti ini. Untuk program 1 semester, bisa aja sebuah ibing selesai sebelum waktunya gitu. Atau setelah habis semester belum selesai gitu. Gimana tuh? Karena kan di sekolah kita punya jam pelajaran ya. Sesuai jam pelajaran. Rata-rata 2 jam pelajaran misalnya. Nah itu membagi materi untuk supaya pas selesai di akhir semester itu tidak mudah juga. Jadi harus ngebagi 1 semester ini harus selesai ini gitu, semester depan selesai ini, sampai di akhir semester selesailah sebuah ibingan gitu. Itu gimana cara ngaturnya, Bah? Katanya tadi ada yang sebelum 1 semester udah selesai. Iya, karena kalau yang belum punya panduan seperti itu. Tapi alhamdulillah di kota-kota besar sudah. Terutama di Bandung. Ya. Jawa Barat di ya, Jawa Bah Barat, ya. Nah, terus tahun 2024 ini, Bah, saya sekali memberitahu juga ya kepada sahabat budaya. Pemerintah Indonesia itu diwajibkan untuk melaporkan secara berkala nih kondisi pelestarian pencaksilat. Di Jawa Barat sendiri pencaksilat itu bagaimana, Bah? Apakah banyak peminatnya atau karena budaya luar masuk jadi kurang peminat gitu? Saya kira banyak penggemar fanatik ya. Di Jawa Barat justru banyak penggemar fanatiknya. Kami tidak kekurangan penggiat pencaksilat ya. Buktinya Jawa Barat lebih dari 4.000 perguruan itu tersebar ya. 4.000 perguruan di Jawa Barat aja, Bah? Iya, belum di daerah lain gitu ya. Belum di daerah lain. Dan kebanyakan sih karena kecintaan kepada budaya ya. Tidak terlalu banyak yang menggeluti yang bukan tradisi gitu. Jadi kebanyakan kalau di Jawa Barat itu pemencak ya namanya ya? Iya, pamencak. Iya. Pamencak itu apakah banyak dari generasi yang sudah tua atau yang masih muda yang bergabung itu? Nah ini istimewanya, PPSI itu dari mulai kober itu, PAUD sampai usia tua, tidak ada batas. Nggak ada batas. Tidak ada batas. Tapi sebenarnya pencaksilat itu boleh diajarkan dari umur berapa, Bah? Begitu anak mulai tertarik, kita ajarkan saja. Kalau baru lahir dia tahu-tahu tertarik. Tapi kami coba masuk melalui PAUD. Masuknya dari PAUD. Iya, masuk dari PAUD. Jadi dari kecil banget ya, Bah ya? Iya. Udah diajarkan dasar-dasarnya itu. Ditanyakan, anak kecil ditanya, mau belajar buat apa gitu? Enggak juga. Enggak. Pokoknya guru pada akhir tahun ajaran bisa menampilkan pencak. Dan itu penampilan pencak unik sekali. Kenapa? Di Jawa Barat diiringi oleh seni yang lain, yaitu seni kendang pencak. Apa itu, Kak? Itu tetabuhan yang mengiringi ibingan itu cuma ada satu di dunia kayaknya. Ada kendangnya? Iya, ada kendangnya, iya. Jadi kayak tarian begitu, Bah?
Ya, ada pengiringnya. Pengiringnya. Tapi bukan tarian biasa ya. Oh iya. Karena ada perbedaan yang jelas dengan tarian yang lain. Di ibingan itu, yang tarian pencak itu sebutnya ibing. Orang melakukan menarinya sendiri, ngibingnya sendiri, tapi dia pada saat itu melakukan pertarungan imajiner. Jadi membayangkan ada lawan gitu di depannya. Jadi kayak bertarung sendiri yang ama. Iya, kayak shadow boxing kayak gimana gitu ya. Jadi ada 3 babak gitu, ada paleredan atau tepak 2. Namanya irama ya. Itu untuk memperlihatkan keindahan gerak. Karena ini seni harus ada indahnya juga. Kemudian naik tepak tilu. Nah, di situ kekayaan gerak. Tepak tilu itu apa? Itu cuman ada peningkatan irama saja. Peningkatan irama. Terakhir padungdung. Nah, di situ suasananya seperti suasana pertarungan. Di kali itu menang atau kalah gitu. Jadi harus pertandingan imajiner, pertarungan imajiner. Dia mengimajinasikan ada lawan di depan. Nah, itu yang beda sama tari. Apakah dia imajinasikan saya kalau kalah gimana gitu? Enggak ya, Bah? Pasti menang kalau pasti imajiner. Gitu. Terus kalau pencak silat di Bandung, tahapannya itu berapa lama untuk naik tingkat, Bah? Misalnya kayak apakah dia dari tingkat yang paling rendah naiknya itu harus 10 tahun dulu, atau kadang saya pernah wawancara di beberapa aliran, mereka ada waktu 10 tahun untuk naik tingkat gitu, Pak. Kalau di sekolah itu mungkin kelas ya, beda kelas beda kenaikan itu ya. Berdasarkan kelas. Iya, kalau di perguruan yang betul-betul tradisi itu untuk awal saja perlu waktu 3 tahun. Awal saja 3 tahun. Awal saja, setelah itu biasanya jurus-jurus dasar diberikan di awal. Harus dikuasai selama 3 tahun. Nah, setelah itu baru naik mau ke arah mana, ke aliran mana misalnya gitu. Oh, beda lagi. Jadi ada aliran lagi gitu. Ada aliran lagi. Di sini kan kita banyak aliran. Nanti guru yang punya pengalaman banyak, punya relasi banyak. Lihat dari postur, nih kamu lanjutin nih ke Cimande karena kamu ini. Atau kamu ke Cikalong karena kamu ini. Nah, gitu seperti itu. Bedanya Cimande sama Cikalong apa, Bah? Beda alirannya. Beda aliran ya. Beda filosofinya beda. Strategi, taktik, tekniknya juga beda gitu. Soalnya sering banget dengar Cimande gitu, di mana-mana ada Cimande. Sebenarnya Cimande itu apa? Cimande apa? nama sebuah aliran. Nama sebuah aliran. Yang disebut Cimande karena dulu sampai sekarang pun diajarkan di Bogor. Di tepi Kali Cimande. Jadi gara-gara Kali Cimande di Cimande. Jadi namanya Cimande. Maaf sih, azan dulu sebentar. Nggak apa-apa, lanjutkan, Mbak. Iya. Itu dari penelusuran, itu salah satu aliran tertua. Aliran tertua di Jawa Barat. Di Jawa Barat, bukan Indonesia ya? Saya belum tidak peneliti ke sana. Iya. Karena aliran Cimande mulai dikenal sekitar 1760 sampai 1780. 1760. Iya. Masa kerajaan masih ada ya, masih. Ya, kerajaan Islam di Indonesia gitu. Ya, kala itu ada sebuah pertarungan di alun-alun Cianjur antara Abah Kahir atau Ayah Kahir yang dianggap sebagai pencipta Cimande dengan orang asing yang datang ke sana. Nah, itu tercatat di beberapa buku mungkin ya. Jadi ya hadir sebagai sastra lisan. Kalau pencaknya sendiri itu sudah ada di 1357. Waduh, ya lebih tua lagi ya. Iya. Terus untuk aliran Cimande ini sudah dikenal di seluruh Indonesia. Berarti maksudnya diajarkan, kalau di Sumatera kan ada silat. Apakah dia Cimande juga sampai ke Sumatera gitu? Kelihatannya sudah. Sudah, iya. Sebab saya pernah baca di Kalimantan ada aliran Cimandi, kayaknya Cimande juga. Itu mungkin diambil dari Cimande gitu ya. Sekarang juga sudah lebih terbuka aliran Cimande. Ada saung pencak Cimande itu. Iya. Kelihatannya sudah mulai terbuka. Lalu tadi Abah menyebutkan ada buku. Apakah sekarang juga sudah produksi buku-buku pencak silat di sini, Bah? Ada beberapa. Ada. PPSI menerbitkan buku pencak silat? Belum pakai nama PPSI. Belum pakai PPSI. Pakai nama apa? Komunitas sendiri? Iya. Saya ikut salah satu di sana untuk menulis buku ya. Ada berapa buku, Bah, yang udah diterbitkan? PAUD, SD, SMP, SMA. Oh, itu buku untuk pedoman gurunya. Iya. Oke. Tapi bisa dipakai sama orang luar juga kan, Bah? Bisa. Nggak cuma buat guru-guru doang. Iya, bisa. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari titipan. Terobosan peranakan pencak silat di era digital. Mungkin kayak promosi-promosi pencak silat gitu bagaimana, Bah?
Sepertinya nggak usah promosi juga udah terkenal ya, Bah ya? Iya. Banyak yang mau ikut ya? Sudah, alhamdulillah kita banyak event tuh pencaksilat. Terutama di bulan Agustus itu. Bulan Agustus pasti di setiap daerah orang menabuhkan pencaksilat, kendang pencak itu. Agustus tuh biasanya kesibukannya padat. Kemudian kalau di Jawa Barat orang sunatan. Di hitan. Hitanan iya, dia harus. Hitan itu seperti apa ya? Seperti semacam keharusan sih enggak gitu. Tapi hampir semua yang anaknya di hitan, orang tuanya ada rezeki pasti nanggap itu kendang pencak. Bukan anaknya kan yang pencak-silat? Bukan ya? Hiburan, sebagai hiburannya hiburan. Ya, baik. Tampil sebagai hiburan. Dan ada kegiatan-kegiatan yang luar biasa itu di 5 tahun sekali. Apa tuh, Bah? Banyak dilirik orang tuh menjelang pemilu. Oke. Udah mulai menuju situ, sebaik kita saya alihkan saja pembicaraannya. Jangan ke pemilu. Iya. Terus kalau program-program untuk kegiatan festival sendiri PPSI bagaimana, Bah? Selama ini program yang kita lakukan itu antar DPD. Jadi kita ada DPP pusat. Sementara masih di Bandung, masih saya mungkin entah ke depan. Kemudian ada pertandingan pasang kiri antar DPW. Nah itu 2 tahun sekali. DPP. Ada DPW tingkat provinsi. Iya. DPW provinsi. Sekarang mungkin kita ikut ke pestanya ini, Festival Olahraga Masyarakat. Yang 2022 di Palembang. 2023 di Sorong, 2025 nanti di NTB. 2022, 2023 1 tahun sekali. Itu seharusnya 2021. Karena Covid ya. Karena Covid, jadi ke 2022. Ya. Nanti 2 tahun sekali itu yang tingkat DPW. DPW-nya. Ya, ada 2 event PPSI ya selenggarakan di sana. Ada pasanggiri untuk pencak di Jawa Barat, Banten, DKI. Ada festival silat. Nah, itu yang dirumuskan di Palembang kemarin. Jadi silat punya aturan sendiri, dibuat oleh pakar-pakar silat. Aturan pertandingannya. Beda-beda nggak sih, Pak, aturan pertandingannya? Hampir mirip. Cuman untuk ya kami ingin memberi keleluasan untuk pakar-pakar silat di sana untuk memberikan penilaian gitu. Kalau yang di Jawa Barat sudah baku itu, sudah lama. Baku. Udah nggak bisa diubah lagi ya? Bisa aja kalau ada hal yang lebih baik tentu bisa. Iya, kalau lebih baik ya, Mbak ya. Kalau lebih baik. Iya. Terus saya juga dapat pertanyaan titipan digini-giniin. Yeah. Teknik silat itu ada filosofinya nggak, Bah? Pastilah. Iya. Pastilah. Coba bisa dijelaskan filosofinya? Filosofinya tergantung dari aliran ya. Oh iya, aliran. Beda aliran. Ada sebuah aliran yang mengutamakan tentang bahwa kita ini manusia biasa. Kalau kita juga kena pukul sakit. Betul. Jadi filosofisnya tidak boleh memukul juga. Tapi kan diajarkan memukul. Nah, tidak diajarkan memukul. Tidak diajarkan memukul ya? Hanya untuk menghindar. Oh, jadi silat itu hanya untuk menghindar? Hanya untuk menghindar, tapi tidak berarti lawan tidak rusak. Dia menghindar tapi dia merusak lawan. Merusak dirinya merusak sendiri. Diri sendiri. Oh, iya. gitu. Dengan tenaga yang kuat gitu. Jadi bisa membalik kepada diri. Itu salah satu filsafat dari aliran Timbangan. Dari aliran Cimane juga semuanya punya filsafat sendiri. Semuanya ada filosofisnya masing-masing di tiap aliran ya, Mbak ya. Iya. Nah, harapan untuk generasi mendatang, Mbak, untuk pencaksilat Indonesia. Luar negeri sudah melihat kita ya. Luar negeri. Sudah internasional ya. Iya, kita internasional. Sudah UNESCO ICH, ya? sudah memberikan itu. Itu secara tidak langsung mungkin menjadi tanggung jawab kita juga untuk bagaimana tidak bikin malu ini. Karena katanya kalau 2 atau berapa tahun sudah tidak aktif akan dicabut lagi katanya. Iya. Gitu kan ya? Bukan tidak aktif. Atau gimana? Oh ya, bukannya tidak aktif, jadi kayak lebih ke pelestariannya gitu, Bang. Jadi tidak ada pelestarinya, tidak ada pewarisnya, tidak ada pokoknya maestronya udah nggak ada, itu mungkin bahkan berbahaya. Gitu. Iya, tapi kan sekarang pencaksilat Insya Allah maestronya masih ada, Mbak, di sini. Insya Allah Di Jawa Barat masih ada. Abah maestro pencaksilat kan? Katanya maestro pencaksilat. Berarti Abah udah mewariskan. Abah berarti punya perguruan sendiri ya, Mbak? Punya perguruan. Perguruan Abah itu harus diturunkan secara turun-temurun ke anak sendiri atau boleh ke murid gitu, Bah? Bebas. Gitu ya? Anak saya tidak semuanya senang juga. Kalau orang lain banyak yang lebih senang, lebih takut, kenapa tidak? Oh gitu ya. Yang penting ingin melestarikannya ya, Bah ya gitu.
Terus gimana nih Bapak Ogi? Apakah kita langsung ke quotes saja atau Bapak Ogi masih ada pertanyaan titipan? Sudah. Ada suara-suara dari luar sana ya, Bang. Abahnya kaget. Kalau gitu kita sebelum menutup, kita minta quotes dari Abah untuk pelindungan pelestarian pencaksilat. Titipan saja. Titipan. Kita penuh titipan di sini. Kepada semua organisasi perguruan pelestari seni tradisi, jangan melupakan tradisi pencaksilat. Luar biasa, jangan melupakan tradisi pencaksilat ya, Bah ya. Betul. Ada lagi, Bah, yang mau disampaikan kepada generasi muda gitu? Orang sudah melihat Pencaksilat sebagai identitas bangsa. Identitas bangsa Indonesia ya? Iya, bangsa Indonesia. Di sini pun ada sesepuh yang mengatakan bahwa yang sangat dihormati ya Pak Imam Bratakusuma, katanya dijangkep jadi orang Sunda menteu bisa pencak, katanya gitu. Artinya apa, Pak? Tidak genap menjadi orang Sunda kalau tidak bisa pencaksilat. Oh iya, betul. Coba di sini orang Sunda ini pada bisa pencaksilat atau enggak? Seharusnya bisa. Ntar kita tes ya, Bah, di luar. Kita tes satu-satu. Lalu, Bah? Iya, itu saja mungkin. Itu saja, ya. baik. Lestarikan budaya bangsa sebagai bangsa. tasyakur binimah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakti kita kepada negeri. Masya Allah, luar biasa. Saya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di sini. Baiklah, kira-kira begitu hari ini podcast yang sangat istimewa. Saya lihat yang mana Kakak Ogi? Bebas. Kadang itu nyala. Baiklah, saya lihat yang ini aja ya. Kira-kira itu aja podcast hari ini bersama Abah Adil ya, Abah ya. Abah dari PPSI Bandung ya, Bah ya. Dari DPP PPSI Bandung. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Kata Budaya Kata Siapa dari Direktorat Pendidikan Kebudayaan yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jangan lupa untuk follow Instagram, Twitter, TikTok @lindungibudaya dan @budayasaya. Juga untuk subscribe ya. Subscribe YouTube-nya Lindungi Budaya dan @budayasaya. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa. Bah, dadah.